Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda seperti tertampang di depan ini. Oke, langsung saja saya akan memberikan jawabannya atau cara pembahasannya. Yang pertama, pasti Anda mengetahui bahwa tinggi di sini adalah tinggi H. Ya, ini adalah 3 feet. Jadi H sama dengan 3 feet. Tetapi untuk HC, yaitu pada titik pusat, maka ini adalah HC sama dengan 3 dibagi 2 feet atau sama dengan 1,5 feet. Oke ya, ini untuk tinggi HC-nya. Sehingga kalau mamanya Anda melihat di sini juga untuk luasannya dia berbentuk arah sana, ini untuk F1 ya, F1. Nah, luasannya ini sama dengan 3 dikalikan 1 karena berbentuk seperti kotak. Nah, 3-nya ini adalah tingginya dan ini 1 adalah panjang ke sana lebarnya. Oke ya, sehingga kita dapatkan 3 feet pangkat 2. Oke, untuk nilai dari massa jenis atau berat jenis dari air ini kita adalah 62,4 pon per feet pangkat 3. Dari sini maka untuk gaya F1-nya F1 sama dengan yaitu berat jenis dikalikan HC, ya kan, dikalikan A. A-nya sudah Anda ketahui, hasilnya adalah ini dan berat jenisnya adalah ini nilainya. Oke, di mana F1 ini sama dengan F horizontal. Ya, F1 sama dengan F horizontal. Oke, sedangkan kalau kita sudah dapatkan nilainya ini, berarti kita masukkan nilainya, kita dapat. Nah, setelah ada dapat, kemudian kita tinggal mencari gaya yang di sini, yaitu gaya beratnya ini. Ini sama dengan F vertikal, FV. Gaya berat ini adalah berat jenis dikalikan volumenya. Anda melihat di sini, volumenya adalah 1/4 lingkaran sepanjang 1 feet. Nah, berarti sama dengan rumusnya di sini, volume sama dengan pi r kuadrat, ya, tapi saya bagi 4 karena ini kalau pi r kuadrat adalah luas lingkaran, dibagi 4 dikalikan 1 feet tadi panjangnya. Oke, sudah Anda ketahui 1 feet sehingga Anda mendapatkan nilai volumenya, kemudian dikalikan dengan berat jenisnya Anda mendapatkan nilai W. Nilai W inilah yang sama dengan FV, sehingga di sini FR-nya sama dengan akar dari H kuadrat ditambah FV kuadrat. Oke ya, semoga jawaban Anda benar dan bisa mengerti tentang materi ini. Untuk materi selanjutnya adalah keseimbangan benda terapung, gaya apung atau buoyancy. Jika Anda melihat gambar ini, yaitu suatu benda yang terendam, maka benda tersebut akan mengalami beberapa gaya. Yang pertama, gaya dari atas menuju ke bawah. Ini kita notasikan sebagai FG atau gaya berat benda. Kemudian dia mengalami juga gaya dari bawah ke atas. Ini arah vertikal, kita notasikan sebagai FB. Sedangkan gaya dari kiri dan kanan atau gaya horizontalnya, mereka akan saling meniadakan agar tercipta keseimbangan di sini. Nah, yang disebut gaya apung atau gaya buoyancy adalah gaya dari dari bawah ini ke atas atau FB-nya ini. Oke, sehingga di sini jika FG lebih besar dari FB atau gaya berat bendanya lebih besar dari gaya apung, maka benda tersebut kita sebut sebagai tenggelam. Sedangkan jika FG sama dengan FB atau gaya berat bendanya sama dengan gaya apung,
maka kita sebut benda tersebut adalah melayang atau terendam. Sedangkan jika Fg lebih kecil dari Fb atau berat bendanya lebih kecil dari gaya apungnya, maka kita sebut benda tersebut dalam kondisi terapung. Sehingga gaya-gaya ini kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu gaya tekanan di bagian atas benda yang dari arah atas menuju ke bawah. Ini adalah delta F1, ya, kita tulis delta F1 sama dengan P1 dikalikan delta A atau luasan. Atau kita pecah lagi, ini tekanan ini adalah rho dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian 1 dikalikan luasannya. Ini adalah pecahan dari tekanan. Sedangkan gaya tekanan ke atas, gaya tekanan dari bawah ke atas, ini notasinya atau persamaannya adalah delta F2 sama dengan P2 dikalikan delta A atau rho G kalikan H2 dikalikan delta A. Sehingga kita dapatkan di sini yaitu delta Fb sama dengan delta F2 dikurangi delta F1. Atau kita masukkan persamaan ini, kita gabung yang sebelah sini. Ini kita mendapatkan rho dikalikan G dikalikan H2 minus H1. Di sini F2 selalu lebih besar daripada F1. Dan ini sebabnya adalah H2 selalu lebih besar daripada H1. H2 biasanya adalah H besar ini, sedangkan H1-nya adalah H yang terendam air ini. Oke, jadi selisihnya antara gaya vertikal di bagian bawah dan di bagian atas ini kita sebut sebagai gaya apung. Atau kita sederhanakan persamaannya menjadi berat jenis dikalikan ketinggiannya dikalikan luasannya atau delta A-nya. Di mana di sini Fb sama dengan integral berat jenis kalikan H kalikan delta A, ini yang kita integralkan berarti ini kita mendapatkan berat jenis kali H kali A, atau H kali A ini sama dengan volume, sehingga bisa ditulis dengan persamaan berat jenis dikalikan volumenya. Persamaan ini menyatakan gaya apung sesuai dengan hukum Archimedes, yaitu gaya apung dari sebuah benda yang dimasukkan ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Artinya bahwa jika benda ini beratnya umpamanya 100 kilo, maka maksudnya air yang dipindahkan itu dihitung beratnya juga sama dengan 100 kilo. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kestabilan benda terapung. Suatu benda dikatakan stabil jika benda tersebut tidak terpengaruh atau tidak terganggu oleh gangguan kecil berupa gaya yang mencoba membuatnya tidak setimbang. Seperti Anda lihat di gambar ini, ada notasi AO dan BO. AO ini adalah titik pusat apung benda, sedangkan BO ini adalah titik berat benda atau titik pusat berat benda. Sehingga kalau Anda melihat dari gambar ini, jika nilai dari titik pusat apungnya lebih kecil dari titik pusat berat bendanya, maka benda tersebut dalam keadaan stabil. Ini ya. Tetapi jika nilai titik apungnya lebih besar daripada titik berat bendanya, ya, ini benda tersebut adalah dalam keadaan labil. Sedangkan jika kondisinya adalah sama, titik apung benda itu titik pusat apung benda dengan titik berat bendanya, artinya di sini benda tersebut adalah indifferent atau
dalam keadaan keseimbangan sembarang. Kondisi stabil benda terendam maupun terapung dapat diketahui berdasarkan tinggi metasentrumnya atau M kecil. Jadi di sini persamaannya untuk tinggi metasentrum adalah M sama dengan IU atau momen inersia tampang benda yang terpotong permukaan zat cair dibagi dengan volumenya dikurangi jarak antara pusat apung dan pusat benda yaitu AO BO. Di mana di sini AO BO itu adalah hasil dari titik pusat berat benda dikurangi titik pusat apung benda. Di mana tingginya BO ini adalah setengah dari H besarnya ini, dan AO kecil ini adalah setengah dari H kecil ini. Sehingga jika Anda mendapatkan kondisi dari benda ini, jadi kalau umpamanya gambar ini adalah benda ini diam, kemudian digoyang kita ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan dan tinggi vertikal, arah vertikal inilah yang meyakinkan bahwa kita nilainya adalah untuk nilai metasentrumnya. Nilainya ini didapat dari persamaan ini. Sehingga dari kita mendapatkan nilai ini, nilai M jika lebih besar dari 0, maka kondisi benda tersebut adalah stabil. Tetapi jika nilai M-nya kurang dari 0, maka benda tersebut adalah labil atau tidak stabil. Sedangkan nilai M sama dengan 0, maka kondisi benda tersebut adalah indiferen atau bergerak sembarang, tidak pasti. Oke ya, ini adalah nilai M-nya. Dari persamaan inilah yang Anda gunakan untuk menentukan benda tersebut stabil, labil, atau indiferennya. Selanjutnya yaitu dari IU tadi, momen inersia. Momen inersia ada beberapa bentuk penampangnya. Untuk berbentuk kotak atau persegi, Anda menggunakan persamaan ini ketika dia bekerja pada arah X dan dia bekerja pada arah Y. Ketika dia berbentuk segitiga, maka persamaannya adalah seperti ini untuk momennya. Untuk berbentuk lingkaran, persamaannya adalah seperti ini, dan untuk yang berbentuk seperti pipa, maka persamaannya seperti ini. Oke? Agar Anda bisa memahami, seperti biasa saya memberikan soal yang Anda gunakan sebagai latihan dan sebagai tugas Anda dalam kehadiran mata kuliah saya. Soalnya adalah seperti ini. Diketahui silinder berdiameter 3 meter dan tingginya 3 meter, terbuat dari bahan dengan rapat relatif S sama dengan 0,8. Benda tersebut mengapung di dalam air dengan sumbunya vertikal. Hitung tinggi metasentrum dan selidikilah stabilitas benda tersebut. Jadi kita diminta untuk mengetahui benda itu stabil, labil, atau indiferen. Yang pertama biasanya saya berikan kisi-kisi, yaitu kita menentukan adalah nilai ini untuk membantu kita, di mana S sama dengan rho dari benda dibagi dengan rho air. Oke ya, Anda satuannya bebas, mau kilogram per meter kubik atau mau 1 ton per meter kubik itu boleh. Jadi di sini kan sudah ada nilainya. Ini pasti Anda bisa nyari sehingga Anda bisa menemukan nilai dari rho benda ini. Rho benda ini juga bisa digadikan menjadi massa jenis, atau ini massa jenis benda dibagi dengan massa jenis air. Ini sama. Nah, Anda boleh mengalihkan mananya. Karena sama-sama ketika rho menjadi massa jenis, ini adalah dikalikan dengan gravitasi. Jika ini dikalikan sama-sama dibagi gravitasi, maka nilainya dia sama dengan ini. Oke, dari situ maka Anda menentukan dari Fg-nya. Nah, Fg-nya ini dari mana? Yaitu Fg tadi persamaannya
adalah ini, sama dengan FG, cuma perbedaannya. Nah, FG rumusnya hampir sama, yaitu berat jenis dikalikan dengan H tingginya, cuma perbedaannya kalau benda. Nah, bendanya kan sampai sini. Nah, ini bendanya. Nah, ini H tinggi. Berarti kalikan H dikalikan dengan luasannya. Luasannya berbentuk apa tadi? Nah, ingat di sini dia berbentuk silinder. Nah, silinder, sehingga luasannya Anda harus memakai silinder tadi. Jadi Anda berbentuk begini. Nah, luasannya paling lingkaran. Kalau dari atas ini saya melihat. Nah, luasannya adalah lingkaran. Oke, setelah Anda mendapatkan itu, maka Anda juga mendapatkan nilai untuk gaya apungnya. Ya, gaya apungnya berarti berat jenis karena dia di dalam air, berarti air sama. Ini air. Ini benda. Nah, oke, ini air karena apung. Nah, beda ya. Ini berat jenis benda, ini berat jenis air. Ini dikalikan apa namanya? H kecil karena dia terendam di dalam air dikalikan dengan luasannya. Oke ya. Karena Anda melihat di sini itu sebetulnya kalau dari teori Archimedes yang mana tadi ini Archimedes ini bahwa berat benda itu sama dengan berat air yang dipindahkan, sehingga nanti hasilnya ini adalah sama dengan ini, yaitu Fg sama dengan Fb. Tetapi yang Anda butuhkan di sini adalah nilai dari H kecilnya ini, karena H ini sudah Anda ketahui, kita butuh nilainya dari H kecil ini. Nah, kalau Anda sudah bisa mengetahui nilai Fg, maka Anda bisa mencari nilai dari H kecil, ya toh? Fb, ini Fg-nya sudah dapat kita nilainya, maka berat jenis air dikalikan H kecil dikalikan A. Nilai A Anda sudah tahu, berat jenis air sudah tahu, maka Anda mendapatkan nilai ini. Dengan cara apa? Dipindah, ini dipindah, ini dipindah. Sehingga Anda dapatkan nilai dari H kecilnya. Oke ya, kita sudah mendapatkan nilai ini. Selanjutnya, yaitu kita menentukan nilai dari BO dan AU-nya. BO. Nah, BO dan AU. Di mana berapa nilainya ini? BO ini seperti dalam persamaan ini, yaitu BO adalah setengah dari H, sedangkan AU adalah setengah dari H kecil, ya kan? Oke, bisa. Berarti ini bisa kita dapatkan kan? Setengah H besar, ini setengah H kecil, ini sudah ada nilainya, ini sudah ada nilainya. Oke ya. Terus kemudian setelah itu Anda menentukan yaitu nilai dari ini tadi. Nah, ya, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita dapat karena nanti kita butuh persamaan ini. Oke, persamaan ini. BO sudah kita ketahui, AO sudah diketahui, berarti nilai ini bisa kita dapat toh. Nah, volumenya, yaitu volumenya nanti kita kan bisa dapat volume dari ini. Nah, volumenya di sini yaitu sama dengan berat benda yang dipindahkan tadi, volume air yang dipindahkan ini sama dengan berat benda yang dipindahkan, karena Anda tadi menghitung nilai dari FB tadi, sehingga kalau maunya Anda menghitung lagi, maka Anda menghitung dengan begini. Nah, volumenya air yang dipindahkan. Nah, 1/4 ini rumusnya apa untuk tapi dikalikan dengan tingginya ini adalah H kecil. Jadi ini yang Anda hitung dia berbentuknya. Nah, ini. Oke, volumenya itu. Oke, setelah Anda mendapatkan volumenya kan, rumusnya M-nya diketahui, sekarang kita tinggal menentukan
nilai dari yang belum diketahui adalah ini sudah berarti nilai I-nya atau momen inersianya. Momen inersianya kita dapat dari sini. Nah, ini berbentuk lingkaran, maka Anda menggunakan persamaan ini. Oh, maaf, ini. Nah, ini adalah pipa. Ya, ini lingkarannya berbentuk pipa, ini lingkaran biasa. Oke ya. Oke. Kalau Anda sudah mendapatkan nilai dari itu, maka Anda tinggal menentukan nilai dari M-nya. M-nya sudah dapat, berapakah nilainya M tersebut? Kalau dia mana tadi? Ini. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia stabil. Jika dia nilainya adalah kurang dari 0, maka dia labil. Sedangkan nilainya sama dengan 0, maka dia gayanya sembarang. Oke ya, itu adalah kisi-kisi untuk menjawab soal ini. Oke. Selanjutnya yaitu tugas yang kedua adalah ini. Diketahui seorang dengan berat 100 kg berdiri di tengah papan yang ada di air. Ukuran papan adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 6 kali 0,4 meter kalikan 0,3 meter. Letak titik pusat berat orang adalah 0,5 meter di atas papan. Bila berat jenisnya kayu sama dengan 0,8 ton per meter kubik dan berat jenis air adalah 1 ton per meter kubik, selidikilah kestabilan penggabungannya. Berarti kita dinilai untuk menentukan nilai dari M-nya. Oke ya. Yang pertama, kisi-kisi yang saya berikan berarti Anda menentukan berat dari benda tersebut. Bendanya adalah, yang pertama adalah kayu. Berat bendanya berarti volume, berat benda ya, berat benda, yaitu volumenya adalah apa berbentuknya. Karena dia berbentuk kotak, berarti volumenya apa? Dikalikan, ini kan sudah, berarti dikalikan volume tadi, dikalikan dengan berat jenis dari benda tersebut. Ini menjadi berat benda. Selanjutnya ada berat orang. Berat orangnya berapa? Ini berat orangnya ada di sini enggak? 100 kilogram. Kalau maunya Anda jadikan semua ton, berarti semua adalah ton. Oke, jadi total ini kita totalkan berat orang dan papan adalah berapa ton, ya? Berat orang dan papan. Oke, setelah kita mendapatkan berat orang dan papan ini, maka persamaannya adalah gaya berat dikalikan titik pusat berat, ini sama dengan adalah gaya dari orang, ya, gaya dari orang tersebut, atau boleh dibilang berat dari orang tersebut dikalikan dengan tingginya orang dan sampai papan ini. Nah, tingginya orang, jadi tingginya dia di sini sampai papan. Tingginya orang berapa? Nah, kalau tingginya orang ini 0,5, berarti papannya 0,8, itu dikalikan total tinggi. Tinggi orang plus papan. Oke ya. Terus ini ditambahkan karena sudah orang, maka di sini adalah berat papan tadi ditambah, saya tulis di bawahnya ya, F papan dikalikan yaitu tinggi papan yang tenggelam. Oke ya. Lah papan yang tenggelam itu berapa? Ya kita kira-kira aja. Dia tenggelam penuh atau apa, atau cuma setengah. Kita anggap di sini yaitu kita andaikan bahwa dia terendam setengah. Ya, berarti ini adalah setengah dikalikan tinggi papan. Oke. Anda masukkan di mana berat papan tersebut, ini adalah berat papan, Anda sudah mendapatkan tadi berapa berat papannya, ya toh? Berat papannya tadi berapa? Nah,
Ini tadi ini berat papan. Nah, ini berat orang. Ini atau F benda, FB ini adalah F orang. Nah, oke ya. Sudah, Anda bisa mendapatkan itu, maka tujuannya di sini apa? Yaitu kita menentukan nilai dari BU-nya. Ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, dan ini udah ada. Maka kita mendapatkan nilai dari BU. Setelah kita mendapatkan nilai BU, maka kita menentukan yaitu tinggi berapa sebenarnya papan ini terendam. Sehingga di sini Anda menggunakan sama Fg berat benda, berat orang dan benda tadi, yaitu V kalikan berat jenis A air. Tetapi di sini V-nya adalah ini Anda kalikan dengan panjang kalikan ini, tetapi tingginya bukan 0,3, tetapi Anda dikalikan dengan diganti H. Oke ya, dimana Fg-nya tadi Anda sudah ketahuan toh dari awal tadi, sehingga di sini kita bisa menemukan nilai dari H yang terendam. Oke, H terendamnya berapa? Pasti Anda mendapatkannya. Setelah Anda mendapatkannya, maka BU-nya sudah diketahui, maka untuk menilai AU itu adalah setengah dari H kecil. Nah, dari H ini. Oke, sehingga Anda bisa menemukan nilai BU atau AU BU-nya. AU BU-nya persamaannya dari yang sebelumnya tadi. Oke, setelah Anda menemukan itu, berarti kita tinggal mencari dari volumenya. Ya volumenya ya volume ini tadi. Nah, volumenya ini tadi panjang kali lebar kali H yang terendam. Berapa tinggiannya tadi H-nya ini? Oke, bukan tadi kan kita mengandaikan pertama adalah setengahnya yang terendam, tetapi kenyataannya berapa? Nah, oke. Setelah itu kita volume ini kita dapat, kemudian sekarang tinggal nilai dari momen inersianya, karena ini berbentuk kotak, ya, berbentuk kotak, maka kita mencari momen inersianya. Lah, dia bekerja mungkin dari goyangannya adalah arah X. Nah, kita memakai persamaan yang ini. B-nya berapa? Lebarnya berapa? Kemudian hanya tingginya ke sananya berapa? Oke ya, nanti tinggal dimasukkan ke persamaannya. Oke, setelah kita mendapatkan, dimana kalau maunya ini ada lihat 6, berarti di sananya berapa? Ya, oke. Setelah Anda dapat menemukan nilai dari momen inersianya, IO, maka kita tinggal masukkan untuk mendapatkan nilai tinggi metasentrimnya, yaitu IO dibagi V minus AU BU. Oke, setelah Anda mendapatkan nilai metasentrum, maka Anda menentukan ini stabil, labil, atau indifferent. Oke ya, semoga Anda bisa jawab dan kisi-kisi saya ini bisa Anda pahami. Selamat mengerjakan, terima kasih telah mendengar materi saya, dan saya tunggu jawaban Anda. Dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.